buat kalian. Harus konsentrasi ya. Kalau ibu bilang tepuk nyamuk, nanti kalian gini, tangan kirinya itu ke depan ya, kemudian tangan kanannya itu ke atas. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, nyamuk kanan. Nah, ya oke, konsentrasi. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, nyamuk. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, yaitu teknologi komunikasi. Perlengkapan belajar yaitu buku paket, membawa semua. Ya. Kemudian ada bahan ajar, ini nanti yang akan ibu berikan. Ada LKPD, kemudian ada pena dan juga kertas. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan mengamati PPT, diharapkan peserta didik mampu 1. Menguraikan perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Oke, ini materi yang dipelajari. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, fungsi dari pengaruh perkembangan teknologi komunikasi. Langkah-langkah pembelajaran kita pada pertemuan ini: yang pertama, siswa memperhatikan tayangan video dan PPT. Nanti ada 3 penilaian yang ibu ambil, ya. Itu ada penilaian sikap saat kalian berdiskusi, kemudian keterampilan juga, kemudian penilaian pengetahuan. Nah, ini silakan kalian perhatikan 3 gambar ini, ya. Ini ada gambar lukisan, kemudian ada gambar tangan, ada kantor pos. Ini apa sih kira-kira? Jenis komunikasi menggunakan simbol tangan. Jenis komunikasi menggunakan simbol tangan. Lihat sendiri kalau A itu bagaimana, B, C ya. Oke, kemudian yang ini. Apa ini? Oh, Cesa. Apa Cesa? Keluarga besar bentuk komunikasi sebelum adanya handphone. Banyak orang mengirimkan surat untuk saudara atau temannya sebagai salah satu bentuk komunikasi. Ya, bentuk komunikasi ketika belum adanya handphone atau HP. Simaklah video ini. Tulislah informasi-informasi yang terdapat pada video tersebut, ya. Kemudian, jika ada hal-hal yang ingin kalian ketahui, yang ingin kalian tanyakan dalam video itu, silakan ditulis dalam buku catatan. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi baru mengalami kemajuan dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa prasejarah. Pada masa ini, manusia berkomunikasi menggunakan asap. Dan semakin berkembang dengan adanya televisi pada tahun 1923, si Forkin menciptakan TV tabung pertama. Setelah itu, penemuan semakin berkembang dengan adanya satelit. Pada tahun 1946, teknologi komputer digital pertama kali di dunia. Oke, ya, sudah mencatat segala informasi yang kalian dapat? Ya, mengenai apa tadi videonya? Ya, mengenai sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, jadi kalian perhatikan gambarnya ini, ya. Pengaruh apa yang ditimbulkan dari gambar tersebut dalam kehidupan manusia? Apa pengaruhnya? Ada nggak pengaruhnya dari gambar-gambar ini di kehidupan kita yuk? Ada nggak? Hah? Ada. Kalau ada apa? Siapa mau coba? Gives, silakan Gives. Perkembangannya Yang keras suaranya, maskernya buka dulu aja. perkembangannya sebelum ada aplikasi, sebelum COVID-19 ada belum
belum dikenal dengan namanya Zoom dan Sebelum adanya COVID, masyarakat terutama pelajar juga belum mengenal adanya aplikasi Zoom. Namun setelah COVID dan sampai sekarang, Zoom ini sudah sering kita gunakan, terutama ketika belajar daring kemarin ya. Itu maksudnya gitu ya. Itu ya. Pengaruh teknologi komunikasi yang kalian rasakan di zaman sekarang itu pasti ada dampak positif dan negatif. Apa saja? Esther, silakan. dampak positifnya itu praktis, seperti tadi bisa dibawa kemana-mana, memudahkan kita untuk berkomunikasi, bahkan bisa melihat wajahnya secara tidak langsung ya. Dan dampak negatifnya tadi melalui fitur-fitur yang diciptakan dari handphone tersebut atau teknologi tersebut yang disalahgunakan. Ya, oke. Ya, lebih praktis. Kita komunikasinya bisa secara tidak langsung. Mungkin kalian juga pernah menggunakan itu lewat video call di WA, kemudian Zoom, itu juga bagian dari kemajuan teknologi. Nah, sekarang berdiskusi dengan kelompok kalian. Di sini tertera lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian di sini ada nama kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nama anggotanya. Kemudian di sini ada petunjuk belajarnya. Apa yang harus kalian lakukan? Nah ya, diskusi ya. Saatnya presentasikan hasil diskusi kelompok. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal nomor 1, buatlah tabel tentang teknologi komunikasi yang berisi mengenai sarana komunikasi, prasarana, kegunaan, kelebihan dan kekurangannya. Untuk sarana komunikasinya surat, prasarananya kantor pos, kegunaannya dapat bertukar kabar pada seseorang yang jaraknya jauh dari kita. Kelebihannya dapat menulis atau mengungkapkan isi hati atau suatu masalah. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tempat tujuan. Itu jawaban nomor 2. Sarana komunikasinya televisi, prasarananya itu antena. Kegunaannya itu bisa mendapatkan kabar berita. Kelebihannya dapat menyebarkan berita atau informasi dengan cepat. Kekurangannya listrik menjadi boros. Soal nomor 2, analisislah pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap perubahan ruang. Jawaban yang kami siapkan, teknologi berguna untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu sehingga dunia terasa mudah dijangkau. Itu jawaban nomor 3. Soalnya itu uraikan 3 fungsi dari pengaruh perkembangan teknologi komunikasi. Jawabannya, mempermudah pekerjaan dalam dunia bisnis. 2, memudahkan dalam mengirim atau menerima data dari satu perangkat ke perangkat lain. 3, berperan dalam mengatur satu sistem supaya bisa dikelola dengan baik. Kesimpulan dari jawaban kami semua itu, perkembangan teknologi semakin berkembang pesat dan komunikasi terasa lebih mudah akan cepat. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Esther. Kelompok 2. ya, bukan influencernya biar enak. Tadi ada prasarana dari televisi, apakah itu hanya antena saja? Listrik juga masuk. Listrik, lalu saya boleh tanya Bapak? Ya, silakan. Tadi kan soal nomor 2 itu ada kata dunia mudah dijangkau ya? Sehingga dunia terasa mudah dijangkau. Nah, itu dari maksud dunia mudah dijangkau itu maksudnya apa ya? Ya, jelaskan dari kalian. Dijelaskan. Dunia mudah dijangkau. Mungkin berita dari luar negeri atau luar kota bisa kita lihat dari handphone. Pertemuan antar negara seperti
kita bisa melihat negara manapun. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang dari negara manapun. Informasi atau kejadian yang terjadi di luar negara kita atau di daerah kita bisa dengan mudah kita dapatkan informasi tersebut. Cukup? Ya, oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kalian mengerjakan soal evaluasi ini. Oke, waktunya habis. Silakan kumpulkan. Kumpulkan. Ya, menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini dari materi yang sudah dipelajari tadi mengenai perkembangan teknologi komunikasi, ya. Siapakah yang bisa menyimpulkan materi-materi yang sudah dipelajari? Johan David, silakan. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Ya, ada lagi? Baik. Teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu saat berinteraksi dengan antar pihak, ya, artinya tidak dilakukan secara langsung, ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan sistem belajar menggunakan model discovery learning? Menyenangkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ya, di sini kita akan membahas mengenai pengaruh perkembangan dalam bidang ekonomi, ya, pengaruh perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk pagi hari ini kita akhiri pembelajaran kita. Kita tutup dengan doa. Adakah yang mau memimpin doa? Oh, Bang Dion, silakan Bang Dion. Terima kasih atas penyertaanmu dan bimbinganmu sehingga kami semua selesai melakukan pembelajaran hari ini. Semua orang. Oke, terima kasih untuk Bang Dion. Tetap semangat dalam belajar, ya. Jangan terlalu berlebihan menggunakan teknologi komunikasi, ya, supaya pengaruh-pengaruh negatif dari teknologi komunikasi itu tidak merusak masa depan kalian. Oke, Ibu akhiri. Selamat pagi semuanya.